Shalom saudara-saudara, puji Tuhan. Yang lalu kita sudah belajar tentang menjaga kesehatan. Mungkin ada yang bertanya begini, Pak, bagaimana keadaan Pak Edi? Puji Tuhan, apa yang saya sampaikan di episode yang lalu menjaga kesehatan, saya praktekkan, saya lakukan baik-baik. Puji Tuhan, sampai hari ini umur saya sudah 70 lebih. Ya, tapi Tuhan kasih saya kekuatan kesehatan. Ya, saya masih bisa setir mobil melayani dengan baik, dengan penuh sukacita. Sekali lagi ini bukan sombong, tapi anugerah Tuhan yang besar yang Tuhan berikan kepada kita semua. Ya, Tuhan tolong. Sekarang kita belajar tentang berbuat baik. Berbuat baik. Di masa-masa pandemi ini sangat butuh kita untuk berbuat baik. Dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang kedua dikatakan bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. 2 Tesalonika pasal 3 ayat 13 dikatakan, dan kamu saudara-saudara janganlah jemu-jemu berbuat yang baik. Berbuat baik adalah ajaran semua di dunia ini. Termasuk semua agama khususnya pasti belajar mengajarkan tentang berbuat baik. Apapun, siapapun dia. Maka celakalah kalau kita saja orang Kristen yang adalah anak Tuhan, punya Tuhan yang hidup, kita tidak berbuat baik. Saya katakan celakalah. Khususnya di masa-masa pandemi ini. Tanpa kecuali saudara dan saya harus berbuat baik. Karena ini adalah perintah Allah. Firman Allah yang diberikan kepada kita dalam ayat khususnya dan banyak ayat untuk kita berbuat baik. Mengapa kita harus berbuat baik? Karena ini firman Allah. Dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat 2 dikatakan bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Bertolong-tolonglah. Lalu yang berikut adalah memenuhi hukum Kristus. Apa itu hukum Kristus? Yaitu hukum kasih. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudaraku, itu firman Allah. Didasari oleh kasih. Dengan kata lain tanpa syarat, tanpa melihat siapa dia. Dan keadaan apapun dan sekalipun kita harus membantu orang lain. 2 Tesalonika pasal 3:13 tadi katakan jangan jemu-jemunya untuk berbuat yang baik. Berarti jangan bosan-bosan. Jangan berhenti. Jangan sekarang berbuat baik, besok sudah tidak. Setiap hari terus menerus kita berbuat baik. Karena saudaraku kita telah ditebus oleh Allah. Kita telah menjadi anak-anak Tuhan. Ini adalah anugerah Tuhan yang besar kepada kita. Karena apa yang ada pada kita ini semua adalah berkat Tuhan. Seluruhnya. Kalau saudara masih bisa minum, masih bisa makan. Saudara masih bisa bernafas. Saudara bisa lakukan aktivitas kegiatan, ingat baik-baik. Ini adalah anugerah Tuhan. Bersyukurlah. Jangan mengeluh. Jangan kita katakan, oh saya gini mana mungkin saya bantu orang lain dan seterusnya. Jangan mengeluh. Saudaraku, kita harus lakukan. Kita hidup ini bersosial. Bersama dengan banyak orang. Kita bukan hidup hanya diriku sendiri. Atau aku hidup hanya dengan keluargaku, istri, suami, anakku saja. Tidak. Masih punya tetangga. Masih punya orang lain kita hidup. Mari kita buka mata kita besar-besar melihat. Mereka yang kekurangan, yang membutuhkan bantuan pertolongan. Bagaimana kita cara berbuat baik, saudaraku? Harus peka, sensitif terhadap kebutuhan orang lain. Marilah kita buka mata kita, buka telinga kita, buka pikiran kita, bahkan buka hati kita. Untuk melihat saudara-saudara kita, merasakan akan kebutuhan dari saudara-saudara kita. Dengan hati Kristus yang penuh belas kasihan. Kasih yang tanpa syarat. Kasih yang walaupun dan sekalipun. Bukan karena atau kalau tidak. Kasih yang penuh pengorbanan. Pasti. Hati yang melayani.
Kristus yang sudah mati untuk saudara datang ke dalam dunia mencari saudara dan saya. Mari kita pun keluar mencari mereka. Mengasihi, berbuat baik pada orang yang kita kasihi. Itu gampang, mudah. Dan melakukan kasih, berbuat baik kepada istri, suami, anakku. Itu gampang. Gak usah ngomong, saudaraku. Tapi apakah kita bisa mengasihi orang yang tidak bisa kita kasih? Bisa kita mengasihi, berbuat baik kepada orang yang benar-benar sedang berteriak, tolong dan tolong aku, khusus di masa-masa pandemi ini. Marilah kita berbuat baik. Dan kita membantu mengasihi mereka. Gak perlu minta imbalan. Gak perlu minta sesuatu dari mereka. Lakukanlah dengan sepenuh hati, saudara. Gak perlu minta imbalan. Berdoalah. Minta petunjuk dari Tuhan dalam seluruh hidup saudara. Biar Roh Kudus menuntun saudara. Sekali lagi saya katakan, harus kita punya ketekatan. Harus punya kemauan. Dan berkata kepada Tuhan, pada diri kita sendiri, hari ini saya mau berbuat baik. Hari ini saya mau berbuat sesuatu menjadi berkat bagi orang lain. Lakukan sesuai dengan talenta saudara. Lakukan sesuai dengan kemampuan saudara. Waktu, tenaga saudara, uang saudara. Saudara bisa menulis, tulis. Menjadi berkat bagi orang lain. Saudara bisa berdoa untuk mereka. Kalau saudara berdoa untuk istri, anak, suamimu, itu gampang. Tapi bisakah saudara berdoa untuk orang-orang yang membutuhkannya? Saudaraku, pergunakanlah media sosial yang ada pada saudara. HP saudara. Internet saudara, laptop saudara, dan semuanya, lakukanlah semuanya itu dengan sebaik-baiknya. Supaya orang jadi berkat. Pandemi ini sangat dibutuhkan saudara untuk ulurkan tangan saudara. Jangan saudara egois. Bersyukurlah di masa-masa pandemi ini saudara dan saya masih bisa lakukan yang terbaik. Harus bersyukur kepada Tuhan. Kita akan lanjut. Apa akibatnya kalau kita berbuat baik? Soli Deo Gloria. Ikutin saya terus. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.